Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Pak Hiki Indrasto. Hari ini kita akan membahas materi tentang relativitas. Relativitas yang kita bahas dalam hal ini adalah relativitas cahaya. Oke, kita flashback sejenak ke materi-materi sebelumnya yang sudah kalian terima mulai dari kelas 10 dan kelas 11 terkait dengan gerak. Pak, perhatikan peragaan yang di depan ini. Saya di sini punya meja ya, kemudian saya punya apa ini? Botol air minum ya. Saya punya botol air minum. Kemudian coba perhatikan botol air minum ini. Coba kita perhatikan sama-sama. Apakah botol aluminium ini bergerak? Saya yakin mayoritas mengatakan botol minum ya, botol minum ini diam. Tapi bolehkah kita katakan ini bergerak? Nah, ini jadi sumber pertanyaan. Kalau ada yang mengatakan secara umum botol minum ini bergerak, bahaya itu ya, bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau secara umum. Tapi coba mari kita bahas secara kajian ilmunya. Saya mengatakan botol aluminium ini diam. Boleh? Boleh. Saya mengatakan botol aluminium ini bergerak. Boleh apa tidak? Juga boleh. Loh, mana yang benar, Pak? Relatif jawabannya. Jadi maksudnya begini, coba saya jelaskan. Kalau botol ini dikatakan diam, itu maknanya yang mengamati itu adalah orang-orang yang ada di dalam ruangan ini atau yang berada dalam satu tempat dengan botol. Maka semua orang mengatakan kalau yang di dalam ruangan ini botol ini diam pasti. Kalau ada yang ngeyel bergerak, Pak, saya antar sudah. Jadi ini botol ini adalah diam, gitu ya. Loh, kapan dikatakan bergerak, Pak? Ingat, bumi kita juga berputar apa tidak? Berputar. Maka botol ini boleh tidak dikatakan berputar bersama dengan bumi kita? Boleh. Ya kan? Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan botol ini diam mutlak atau bergerak mutlak. Semua jawabannya adalah relatif. Bergantung dari siapa yang mengamati. Bergantung dari siapa kerangka acuannya. Kata kuncinya adalah kerangka acuan. Ini contoh pertama. Jelas ya dengan contoh pertama saya. Nah, sekarang contoh kedua. Kamu misalkan duduk-duduk pas situasi normal ini ya. Kamu duduk di depan sekolahan, bel pulang ya. Kamu duduk di depan nunggu angkot misalkan. Kemudian ada angkot datang, kemudian temanmu naik angkot ya. Duduk sementara ngetem dulu di sana, duduk sambil nunggu penumpang yang lain. Begitu penuh, akhirnya supirnya narik gasnya ya. Kemudian angkotnya jalan. Pertanyaannya adalah kamu mengatakan temanmu itu bergerak apa diam? Nah, karena sudah mendengar penjelasan saya tadi, pasti jawabannya relatif. Menurut orang yang ada di dalam angkot, sesama penumpang maksud saya, temanmu diam, gitu ya. Sama-sama diam, duduk tidak kemana-mana dia duduk di sana. Tapi menurut orang yang ada di luar, dalam hal ini adalah di sekolah kita, temanmu dan angkot itu bergerak. Loh, yang benar yang mana, Pak? Benar semua. Makanya jawabannya apa? Relatif. Selama ini kamu dari kelas, mungkin dari kelas SD ya, SD, SMP, SMA, kelas 1, 2, itu selalu digiring pemikirannya dengan menggunakan yang namanya transformasi Galileo dari mekanikanya Newton. Bahwa ada transformasi lain yang akan nanti berguna, yang akan kita bahas sebentar lagi. Hari ini kita akan akan membahas itu semua. Mungkin saya bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah yang kita bahas, kita akan membahas tentang transformasi Galileo. Dalam ini adalah gerak itu ditinjau dari mekanika Newton. Selama ini kalian dijejali dengan semacam itu, maka hal-hal seperti ini itu akan agak susah diterima. Ya, agak susah diterima. Jadi sekali lagi, tidak ada gerak itu yang bersifat mutlak.
gerak itu bergantung kerangka acuannya. Bergerak itu apa? Relatif. Di satu sisi dia dikatakan diam kalau menurut kerangka acuan tertentu, di satu sisi dia dikatakan bergerak kalau menurut kerangka acuan tertentu. Tadi saya contohkan seperti kasusnya temanmu yang naik angkot. Temanmu yang naik angkot itu dikatakan diam kalau menurut kerangka acuan yang di dalam angkot, supir, temannya yang ada di dalam itu mengatakan temanmu hanya duduk di sana. Tapi menurut kerangka acuan yang di luar, dalam hal ini adalah teman-temanmu yang sedang duduk di SMA, di depan SMA ya, duduk di depan SMA, itu melihat dan tahu bahwa kamu dan temanmu dan angkot itu bergerak. Ingat, kata kuncinya adalah gerak itu apa? Suatu benda itu dikatakan bergerak kalau posisinya dia bergeser dari satu posisi awalnya. Jadi ada perpindahan posisi, itu dikatakan bergerak. Temanmu bergerak kan? Dari posisi awalnya di SMA 1 dia geser ke arah yang lain. Jelas ya? Oke, ini adalah mekanisme terkait dengan bahwa semua gerak itu relatif. Nah, hari ini yang akan kita bahas, tujuan kita belajar hari ini adalah terkait dengan tinjauan gerak. Yang pertama adalah dari mekanikanya Newton. Dalam hal ini adalah fisikawan klasik ya, disebut sebagai fisika klasik, yaitu mekanikanya Newton dan kawan-kawan. Kemudian di bagian kedua nanti, mungkin di video berikutnya akan kita bahas terkait dengan mekanikanya dari para ilmuwan fisika modern yang ditandai dengan transformasi Lorentz, kemudian berikutnya nanti relativitas dari Einstein dan yang lain-lain. Akan kita bahas yang pertama, bagian pertama yaitu transformasi Galileo. Ini adalah dasar dari mekanikanya Newton. Sekali lagi, materi ini juga membuka mata seluruh dunia bahwa ini adalah salah satu tonggak runtuhnya mekanika klasik dan ditandai dengan lahirnya mekanika fisika modern. Oke, kita lihat sama-sama. Saya punya Saya punya di sini gambar seperti ini ya. Bayangkan, kita bahas yang pertama ada transformasi Galileo. Bayangkan yang pertama saya punya seperti ini grafik ya. Yang ini adalah kerangka acuan S. Kerangka acuan itu apa? Kerangka acuan itu adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu ya. Definisinya dari kerangka acuan inersial atau kerangka acuan di mana benda itu bergerak diam, atau di benda itu diam atau bergerak lurus beraturan terhadap kerangka acuan lain. Itu adalah kerangka acuan inersial. Ini penting untuk melihat benda itu bergerak atau tidak. Kita lihat misalkan saya punya contoh. Bayangkan kamu ada di suatu stasiun ya. Kemudian ada penumpang dan ada kereta. Oke, stasiun itu kita anggap sebagai kerangka acuan yang diam. Dalam hal ini adalah simbolnya S. Kemudian ada satu kereta yang awalnya di sini ya, awalnya di kerangka acuan diam, dia berhenti awalnya di stasiun. Kemudian di dalamnya ada penumpang. Dalam waktu tertentu kereta itu bergerak. Misalkan geraknya seperti ini dan menempuh kerangka acuan S aksen. Jadi saya ulangi, kerangka acuan diam di situ adalah stasiun. Kerangka acuan yang bergerak itu adalah kereta bersama penumpangnya. Jelas ya? Nah, tiba-tiba penumpang itu jalan gitu ya. Jadi dia berjalan searah dengan geraknya siapa? Kereta. Jadi kalau keretanya misalkan ini kereta ya, gambar yang ini adalah kereta, itu geraknya adalah V. Kemudian penumpangnya itu jalan searah dengan gerak kereta. Jalannya di situ berarti kalau keretanya ke kanan, penumpangnya juga bergerak ke kanan. Misalkan kalau kita ukur dari kerangka acuan diam itu stasiun, berarti keretanya meninggalkan apa? Stasiun kan bersama penumpang. Dia sudah menempuh jarak X. Ini jaraknya yang diukur dari apa? Dari kerangka acuan yang diam. Padahal kereta itu punya kecepatan V misalkan. Berarti pada saat kereta itu meninggalkan stasiun, itu misalkan D. D itu berarti jarak yang ditempuh oleh kereta terhadap kerangka acuan yang diam, dalam hal ini adalah stasiun.
Sehingga D itu sama dengan VT. Kenapa D itu sama dengan VT? Karena kita anggap keretanya itu bergerak lurus beraturan. Ingat ciri gerak lurus beraturan itu kelajuannya adalah konstan, ya. Jadi konstan. Maka persamaannya gunakan GLB. S sama dengan VT atau D, misalkan S-nya kita ganti D simbolnya karena di sini sudah banyak S, ya. D sama dengan V kalikan T. Maka menurut transformasi Galileo, kalau kita lihat di sini, coba kamu lihat gambarnya ini, ya. Maka jarak yang diukur dari penumpang yang bergerak, ya, itu X tadi, itu kan nilainya sama dengan apa? Ini D ditambah apa? X aksen. Saya tulis di sini. Berarti X saya itu kan sama dengan apa? D ditambah X aksen. Betul, ya? Saya ulangi. X ini, jarak ini, itu ini ditambah itu, kan? Nah, atau X aksen saya kalau saya balik berarti sama dengan X dikurangi D. Boleh nggak? Boleh, ya? Oke. Boleh, ya? Oke, kita lihat sama-sama berikutnya. Berarti kalau saya ambil yang ini misalkan, ini atau berarti X saya, D-nya saya ganti di situ. Saya tulis X aksennya dulu. X aksen ditambah apa? V kalikan T. Betul, ya? Nah, jadi X itu sama dengan X aksen ditambah V kalikan T. Menurut Galileo, waktu ketika benda itu bergerak itu ukurnya sama dengan waktu benda ketika itu diam. Contoh misalkan kalau dihitung dari sini kereta itu sudah bergerak 10 detik, maka lamanya perjalanan kereta itu juga 10 detik. Jadi T itu siapa? T itu adalah waktu menurut kerangka acuan yang diam. Tanpa aksen itu berarti dianggap kerangka acuannya adalah diam. T itu waktu yang diukur menurut kerangka acuan yang diam. Misalkan dia sudah bergerak, diukur dari orang yang di stasiun itu 10 detik, maka menurut orang yang kerangka acuan yang bergerak dalam hal ini adalah T aksen, ya, waktunya, mengukurnya juga 10 detik. Nah, ini yang dipahami oleh Galileo bahwa T itu akan selalu sama dengan apa? T aksen. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga kalau ini kita turunkan, ingat kalau kita turunkan kita akan menemukan persamaan kecepatan. Dulu di kelas 11 jangan lupa kalau saya punya posisi, ya, kemudian ada kecepatan, ada percepatan, itu kalau kita turunkan satu kali, persamaan posisi diturunkan ke kecepatan, diturunkan satu kali jadi kecepatan. Kan itu kan, ya, diturunkan satu kali jadi percepatan. Betul, ya? Oke? Oke. Nah, kalau ini kita turunkan bagaimana? Kalau kita turunkan berarti dx dt kan gitu, kan? Itu sama dengan dx aksen dt turunan dari vt dt. Karena t-nya sama, t aksen itu sama dengan t, maka bisa kita pakai. Kita anggap sama nilainya. Misalkan sama dengan t, gitu, ya. Maka kalau kita turunkan di sini, dx dt itu apa? Dx dt itu adalah v, kecepatan. Saya simbolkan v kuadrat sama dengan kecepatannya kereta. Maka saya simbolkan ux namanya. Ux itu apa? Kecepatan yang diukur tanpa aksen, kan? Kecepatan yang diukur menurut kerangka acuan yang diam. Itu dx dt. Kemudian dx aksen dt itu disimbolkan bukan v aksen karena kuadrat v juga, ya. Saya simbolkan ux aksen, ya. Plus turunannya vt itu adalah v. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah transformasi Galileo untuk kecepatan. Jadi ux sama dengan ux aksen plus v. Jelas, ya? Atau bisa dibolak-balik, maunya seperti ini juga boleh. Ux aksen itu sama dengan ux min v juga boleh. Terserah. Jadi saya ulangi, siapa ux itu? Ux itu adalah kecepatan yang diukur menurut kerangka acuan yang dia. Dalam hal ini adalah orang-orang yang ada di stasiun. Ux
UX aksen itu adalah kecepatan yang diukur menurut kerangka acuan yang bergerak. Kalau ada aksennya kerangka acuan yang bergerak, dalam ini kecepatan orang yang ada di dalam kereta ini diukur menurut orang yang ada di dalam kereta. Kemudian V itu adalah kecepatan kerangka acuan bergeraknya. Dalam ini adalah kecepatan kereta. Oke, kita lihat. Itu di sumbu apa? Itu di sumbu X. Bagaimana dengan di sumbu Y? Ingat, geraknya ini di sumbu apa? Sepanjang sumbu X. Maka di sumbu Y tidak terpengaruh. Berarti untuk Y aksen itu sama dengan UY nya selalu, dan Z aksen juga selalu sama dengan UZ. Ya. Kemudian kalau diturunkan lagi jadi apa? Percepatan. Ingat tadi gerak ini, geraknya adalah gerak apa tadi? Lurus beraturan. Sehingga untuk gerak lurus beraturan percepatannya selalu konstan. Maka percepatannya 0 kalau kita turunkan kan ya. Dengan kata lain dia selalu konstan, tidak memiliki perubahan kecepatan, atau A-nya sama dengan 0. Maka AX itu selalu sama dengan X aksennya Y sama, Z selalu sama seperti itu. Jadi AX itu selalu sama dengan AX itu selalu sama dengan apa? AX aksen. Kemudian AY itu selalu sama dengan AY aksen. AZ itu selalu sama dengan AZ aksen. Nah, ini semua adalah kerangka transformasi Galileo untuk kecepatan. Saya ulangi lagi, transformasi Galileo itu menurut mekanikanya klasik ya, yaitu mekanika Newton. Yang pertama adalah X itu sama dengan X aksen plus PT. Kemudian kalau diturunkan X posisi itu jadinya seperti ini. Y-nya tetap pada dia bergerak sepanjang sumbu X, dan A-nya tetap plus satu lagi tadi apa? T-nya itu selalu sama dengan T aksen. Kita akan bahas contoh soal setelah ini. Yuk. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini kita lihat ada sebuah kereta api ya. Kemudian kereta api itu bergerak dengan kelajuan 70 km per jam. Kemudian ada pertanyaan di situ, berapa kelajuan benda terhadap orang yang diam di tepi rel jika arah lemparan searah dengan arah gerak kereta. Jadi di sini ada seseorang ya, itu ada redaksi yang kurang sedikit. Di situ ada seorang penumpang ya. Di sini ada seorang penumpang, ini ada lanjutannya ya. Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 0 ini ya, seorang penumpang di sini lanjutannya. Penumpang itu melempar koin ya, melempar benda ya, melempar benda. Di situ kelajuannya 5 dengan kelajuan 15 dengan kelajuan di situ 15 kilometer per jam. Nah, berapa kelajuan benda terhadap orang yang diam di tepi rel jika arah lemparan itu searah dengan arah gerak kereta? Coba kita lihat, kalau saya gambarkan di sini, misalkan saya punya kereta, misalkan ini kereta gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada yang melempar, ini ada orang yang di tepi rel ya. Ini ada orang yang di tepi rel, ini rel ya. Kemudian ada orang yang di tepi rel, duduk-duduk atau berdiri di sini. Kemudian kelajuan keretanya di situ berapa? Di situ 70 berapa? Kilometer per jam. Kemudian ada orang yang melempar benda, misalkan koin ya. Dia melemparkan searah dengan kereta ke sana. Ini koinnya misalkan. Dilempar dengan kelajuannya adalah 15 berapa? Kilometer per jam. Nah, yang ditanyakan adalah kalau arah lemparannya itu searah dengan arah gerak kereta, berapa kelajuan benda ini, koinnya itu ya, misalkan koin, terhadap orang yang diam. Ini kita anggap kerangka acuan yang apa? Diam. Kunci untuk menyelesaikan soal relativitas itu cuma satu. Apa? Kita harus bisa menentukan siapa kerangka acuannya, siapa yang diam, siapa yang bergerak. Oke. Kalau ini kita anggap yang kerangka acuan diam, kereta itu adalah kerangka acuan yang bergerak. Kalau ini misalnya diam tadi S ya, kalau yang ini adalah S aksen. Maka pertanyaannya coba perhatikan, berapa kelajuan benda terhadap kerangka acuan yang diam?
Berarti yang ditanya itu mesti adalah apa? UX. Ingat UX itu tadi adalah berapa kelajuan apa tadi? Kelajuan benda terhadap kerangka acuan yang diam. Berarti kereta yang 70 km per jam itu adalah V-nya, ya kan? Kalau tadi saya contohkan kereta kelajuannya kan V. Berarti kalau yang ditanyakan adalah UX, maka cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya terus 15 ini siapa, Pak? 15 itu otomatis adalah UX aksen. Jadi kelajuan benda diukur dari kerangka acuan yang bergerak, diukur dari kereta, kan begitu kan? Oke, berarti UX itu yang ditanya UX, bagaimana cara mencarinya? UX itu lagi bersamanya apa? Transformasi Galileo, UX aksen ditambah apa tadi? V. Berarti nilainya UX aksen saya itu adalah 15 ditambah V-nya adalah berapa? 70. Berarti namanya nilainya adalah 85 km per jam. Searah karena positif, maka nilainya 85 km per jam searah dengan gerak kereta. Saya ulangi lagi, tentukan siapa kerangka acuan diamnya, tentukan siapa kerangka acuan bergeraknya, terus yang ditanyakan itu apa, terhadap kerangka acuan apa, maka ketemu yang ditanya tadi UX, kelajuan benda terhadap orang yang diam di tepi rel misalnya. Jadi kelajuan seseorang benda terhadap seseorang yang dianggap sebagai kerangka acuan yang diam. Berarti UX aksen plus V. Nah, kalau kamu biasanya kan sudah paham kalau misalnya keretanya 70, kemudian ada dilempar 15, ya tinggal 17 aja, Pak. 70 tambah 15 85. Makanya ini disebut sebagai penjumlahan kecepatan menurut kerangka dari mekanika Newton atau menurut transformasi Galileo. Ini jadi cara mencarinya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini coba kita lihat sama-sama. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,85 J. Nah, saya tidak bisa gambar dengan baik ya. Coba saya gambar tidak seperti Pak Baul atau Pak Ismail yang tergambar, saya tidak bisa ini. Coba aja gambar saya. Saya punya pesawat ini, anggap ini pesawat sudah ya. Kalau protes ya gambar sendiri. Ini misalkan pesawat ya. Ini misalkan pesawat. Pesawat kita itu kelajuannya berapa tadi? 0,85 C. C itu apa, Pak? C itu kecepatan cahaya. Ingat, cahaya itu dalam 1 detik menempuh 3 kali 10 pangkat 8 meter atau kurang lebih 300.000 km per detiknya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini bahasan yang menarik, ini sangat luar biasa ya. Di 1 detik cahaya itu 300.000 km. Kalau misalkan 1 detik berarti kalau sini Surabaya 100 kilo misalkan ya, berarti kalau 300.000 ya sekitar berapa? Hitung sendiri sudah. Berapa kali kamu BP sini Surabaya? Nah, kira-kira seperti itu. Akan kita bahas di bahasan berikutnya tentang cahaya. Jadi C itu adalah kecepatan berapa? Kecepatan cahaya 3 kali 10,8 meter. Disimpulkan C biar tidak terlalu banyak angkanya. Kemudian ini ya, bergerak dengan kelajuan 0,85 J. Seorang awak dalam pesawat tersebut menembakkan sebuah rudal. Misalkan ini rudalnya ditembakkan, anggap ini rudal, ya, anggap ini rudal juga ya, tembakkan. Kelajuannya berapa di situ? 0,35 C. Searah dengan gerak pesawat, misalkan arahnya ke sana. Ini sama-sama ke kanan, misalkan kanan sama-sama positif. Berapa kecepatan rudal tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Ini bumi ini misalkan, ini bumi ya, ini bumi. Kemudian di sini ada orang yang duduk-duduk atau yang Quran ya, ini. Nah, rambutnya begini misalkan. Kemudian yang ditanya adalah kelajuan apa? Rudal terhadap orang yang diam. Berarti yang ditanya, kita tentukan dulu kerangka acuannya. Yang kerangka acuan yang di bumi itu kita anggap kerangka acuan diam atau S. Pesawat kita itu kerangka acuan yang bergerak. Berarti ini B-nya. Kan mirip-mirip dengan yang tadi kan contoh soalnya. Berarti yang ini tidak ada lain adalah UX aksen. Yang ditanya berapa kecepatan rudal ini terhadap kerangka acuan yang diam. Berarti yang ditanya adalah UX, bukan ya? Kecepatan menurut kerangka acuan yang diam. Maka
Maka kita jawab sama-sama sesuai dengan tadi jawabannya UX itu adalah UX aksen plus V. Berarti tinggal masukkan UX aksennya itu 0,35J ditambah 0,85J, maka ketemu sekitar 1,2J. Wah, kelihatannya benar tapi bermasalah. Kenapa? Penjumlahan kecepatan ini ternyata kalau membahas terkait dengan benda-benda yang hampir mendekati kecepatan cahaya kan J, itu bermasalah. Buktinya kalau kita jumlahkan seperti ini 0,35J plus 0,85J ketemu 1,2J, hasil ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tidak ada benda yang melebihi kecepatan cahaya di bumi, sehingga hasil yang 1,2J ini jelas bermasalah. Maka ini bukti bahwa transformasi Galileo dalam hal ini menggunakan penjumlahan kecepatan menggunakan mekanikanya Newton itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cahaya. Maka hasil ini terus ya Pak? Ya tidak benar. Artinya mekanika ini harus ditinjau. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, yaitu dengan yang namanya transformasi Lorentz terkait dengan kecepatan. Untuk itu pertemuan kita hari ini saya rasa sudah cukup jelas. Hari ini kita belajar, saya ulang lagi, saya simpulkan. Hari ini kita belajar terkait dengan transformasi pertama gerak relatif, yang kedua adalah transformasi Galileo, yaitu bagaimana pandangan mekanika klasik untuk menyelesaikan masalah-masalah kaitannya dengan gerak ya, baik itu kecepatan dan sebagainya, dan ternyata bermasalah. Maka penyelesaiannya nanti menggunakan transformasi berikutnya yang digunakan oleh yang jadi dasar dari mekanikanya fisika modern. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Penyelesaian ini kita tangguhkan dulu, sementara biarkan dulu ya. Kamu merenung berarti yang saya pelajari selama ini tidak berguna, ya tidak juga. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, terutama dengan penjumlahan kecepatan ya, bahwa hasil ini bermasalah karena tidak sesuai faktanya, bahwa faktanya di bumi tidak ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Saya rasa itu pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Tetap ada di rumah, tidak usah kemana-mana ya. Kita jaga supaya kondisi pandemi ini kita doakan segera berakhir ya. Sementara itu kalian harus tetap di rumah ya. Belajar di rumah, semuanya dari rumah. Jaga selalu kebersihan. Semoga dan selalu berdoa ya pada Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Saya rasa cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.